9 kesalahan fatal saat olahraga yang bikin jantung berhenti. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kiara. Kali ini kita akan bahas satu topik yang agak ngeri-ngeri sedap. 8, bahkan 9 ya, kesalahan yang bisa bikin jantung stop total saat olahraga. Bayangkan, niatnya sih mau sehat, tapi malah bikin keluarga kamu panik karena kamu kolaps di tengah gym. Olahraga itu memang bagus ya, tapi jangan sampai olahraganya salah. Hasilnya celaka. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, olahraga dalam keadaan kurang tidur. Nah ini kesalahan klasik anak muda kekinian. Tidurnya cuma 4 jam karena begadang ngerjain tugas atau malah nonton drama Korea. Lalu paginya lari 5 kilo sambil dengerin podcast motivasi. Yang lupa disebut di podcast itu, jantung kamu itu gak punya metode sultan yang bisa kerja 24 jam tanpa istirahat. Kurang tidur membuat sistem saraf simpatis itu dominan. Jantung jadi gampang meledak karena tekanan yang berlebih. Kalau kamu gak tahu batas detak jantung amanmu dan kamu geber tubuh tanpa istirahat, ya siap-siap aja deh lihat-lihat langit di gym dan pandu ambulan ya. Kedua, olahraga di waktu yang salah. Misalnya, habis kerja 12 jam, deadline-nya belum kelar. Bosnya bawel, stresnya tinggi. Malah pulangnya kamu ikutan kelas high intensity interval training atau HIIT yang lagi hit itu ya, malam-malam lagi. Tubuh itu punya irama sirkadian. Saat tubuh udah minta istirahat, kamu paksa dia sprint. Nah itu bukan disiplin ya, itu kekerasan pada diri sendiri. Jantung kamu itu nggak tahu kamu kejar target KPI. Dia taunya cuman, ini orang kenapa panik terus? Kok malah disuruh lari? Ketiga, olahraga saat lagi flu atau baru sembuh dari flu. Katanya sih biar cepat sembuh, sekalian bakar virusnya. Tapi realitanya, virus flu itu bisa bikin peradangan pada jantung ya. Namanya itu miokarditis. Dan masalahnya, gejala miokarditis itu bisa diam-diam. Nggak selalu ada keluhan seperti sakit dada atau pingsan ya. Jadi saat kamu pikir olahraga itu bisa membantu, padahal jantungnya lagi bengkak halus, terus kamu geber, ya udah, tinggal nunggu kagetnya kapan. Yang keempat, minum pre-workout atau kopi 2 cangkir dulu sebelum nge-gym. Katanya sih biar performanya meningkat, biar semangat. Tapi campuran gula tinggi, taurin, dan kafein itu bisa bikin jantung kamu itu deg-degan ke level 4. Apalagi kalau misalnya kamu ikut olahraga model high intensity interval training atau sprint, di mana heart rate-nya itu bisa menembus 90% dari maksimal. Ada kasus loh, sempat jadi berita dan sempat saya bahas juga, ada cewek usianya 23 tahun, sehat, nggak ada penyakit, tiba-tiba kolaps saat olahraga. Dan dia ditemukan punya kadar kafein tinggi dari pre-workout drink. Bahkan kopi yang kamu seduh sendiri itu kalau dikombinasi olahraga intens bisa jadi combo yang mematikan. Kelima, olahraga sambil merokok. Yang ini mah udah keterlaluan ya. Saya tuh pernah nemuin pasien muda usia 30 tahunan kolaps saat main futsal. Dan ternyata sebelumnya dia merokok dulu. Saya nggak ngerti juga logikanya. Ngerokok buat recovery. Ngerokok itu ya bikin pembuluh darahnya nyempit, tensinya naik, darahnya jadi gampang beku. Jadi kalau kamu lagi olahraga lalu merokok, semua itu jadi multiplier efek yang berbahaya. Jadi kalau misalnya kamu ngegowes nih berjam-jam lalu ngerokok pas lagi ada di Indomaret, ya itu sih bukan istirahat, itu main-main sama malaikat Israel. Keenam, tidak tahu tekanan darah kamu saat olahraga. Nah ini banyak yang keliru. Tensi saat istirahat dan olahraga itu beda banget ya. Saya sering melakukan treadmill test di klinik. Awalnya tensi pasien itu 130/80 mm Hg, aman ya. Tapi begitu dia pakai treadmillnya, jalan cepat 6-9 menit, tensinya itu naik ke 180 bahkan 200. Nah kalau misalnya kamu udah punya pembuluh darah yang rapuh, mungkin ada endapan lemak di dinding arteri, bisa pecah tuh pembuluh darahnya. Tapi karena agak ada gejala, merasa baik-baik aja, kamu lanjut olahraga sampai ya ambulan datang. Ketujuh, olahraga sambil menyangkal gejala-gejala yang sebenarnya udah muncul. Kadang ada yang pas olahraga suka nyeri dada sedikit, dibilang masuk angin, atau jogging terus ngeluh nyeri ulu hati, dibilang lambungnya naik, atau lagi marah-marah lalu leher atau punggungnya itu pegal, itu malah dibilang kurang dikerokin. Padahal itu bisa jadi gejala angina, pertanda jantung kamu itu udah mulai protes saat kamu stres atau aktivitas fisiknya meningkat. Tapi karena nggak ngecek ke dokter, malah ngegas olahraga, bisa-bisa protes terakhir jantung kamu itu adalah dalam bentuk henti mendadak ya. Kedelapan, tidak tahu zona aman untuk olahraga. Tiap orang itu punya heart rate maksimal berdasarkan usia dan kondisi jantung. Nah idealnya
olahraga itu dilakukan di zona 2 ya. Heart rate-nya sekitar 100 sampai 120 kali per menit. Nah, ini disebut zona aerobik. Aman untuk kebanyakan orang dan bagus buat bakar lemak. Tapi kalau kamu maksa olahraga tanpa pemanasan, seperti misalnya lari cepat, high intensity interval training atau HIIT, atau angkat beban berat, dan heart rate kamu masuk ke zona 4 atau 5, nah itu seperti nyuruh jantung kamu kerja lembur tanpa gaji, tanpa izin, tanpa istirahat. Lama-lama ya mogok. Kesembilan, mengabaikan medical check up sebelum mulai program latihan. Kalau misalnya kamu baru mulai olahraga setelah sekian lama rebahan, atau punya riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes, please ya, cek dulu ke dokter. Banyak banget yang merasa, saya sehat kok, tapi setelah dicek ada penyempitan di pembuluh darah koroner. Kalau belum parah sih ya bisa ditangani dulu. Tapi kalau kamu taunya pas kamu udah henti jantung, waduh itu bukan timing yang ideal ya. Jadi teman-teman, olahraga itu baik tapi harus cerdas ya. Jangan jadi korban mitos, semangat doang cukup. Jantung kamu itu bukan mesin diesel, dia butuh perhatian dan perlindungan. Kalau kamu sayang keluarga, teman, bahkan anjing atau kucing kamu di rumah, please ya, olahragalah dengan bijak. Share video ini ke teman-teman terdekat kamu. Siapa tahu dengan satu klik share, kamu menyelamatkan satu nyawa. Terima kasih sudah nonton.